Kemudian contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua adalah yang diketahui dari grafik ya. Di sini ada grafik persamaan garis P dan Q ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika garis P dan Q sejajar, maka persamaan garis Q adalah, yang ditanyakan persamaan garis Q, maka nanti kita temukan data dari persamaan garis P. Nah, untuk menjawabnya, kalian lihat persamaan garis P memang belum diketahui. Nah, tapi persamaan garis P itu mudah dicari. Kenapa? Karena persamaan garis P ini memotong sumbu X dan disumbu Y. Dan otomatis memotongnya adalah yang dimaksud mudah itu karena mereka memotong di angka bilangan yang bulat ya. Jadi mudah. Seperti materi yang sudah dipelajari sebelumnya, mencari persamaan garis jika diketahui dari grafik yang memotong sumbu X dan sumbu Y dengan lebih tepatnya di angka bilangan yang bulat, itu kan mudah sekali, yaitu dengan cara seperti apa? Diingat-ingat kembali, kalau misalkan ada di sumbu Y sini, maka itu menjadi X ya, jadi 5X. Sedangkan yang ada di sumbu X maka menjadi Y, maka jadi 3Y. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan garis P 5X plus 3Y sama dengannya berapa? Ya hasil kalinya 5 kali 3, yaitu sama dengan 15. Nah, kita fokus di 5X plus 3Y-nya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan garis Q juga sama, yaitu 5X plus 3Y sama dengannya C-nya yang kita harus cari nanti. Ya, karena nggak sama dengan yang 15 ya. Sekali lagi kita fokus di 5X plus 3Y sehingga persamaan garis Q-nya juga pasti 5X plus 3Y dengan nilai C yang harus nanti kita cari. Nah, ini dia, kita cari nilai C dengan memasukkan titik 1,-1. Kenapa? Karena garis Q ini salah satunya melewati titik di sini, yaitu titik 1,-1. Seperti itu. Kemana? Ya, ke persamaan 5X plus 3Y sama dengan C. Kita masukkan 5 kali X-nya diganti 1. 5 kali 1 ditambah 3Y. 3 dikali min 1 sama dengan C. Maka kita hitung 5 plus 3 kali min jadi min 3 sama dengan C. Sehingga nilai C-nya sama dengan 2. Nah, maka kita bisa temukan persamaan garis Q itu sama dengan 5X plus 3Y sama dengan 2. Karena ini soalnya dalam bentuk esai atau isian singkat, kita sampai jawaban di sini sudah benar. Tapi kalau pilihan ya tinggal dilihat bentuk dari jawaban yang disediakan oleh pilihan gandanya bentuknya seperti apa, kita tinggal menyesuaikan. Oke, contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar di samping. Jika garis R dan S sejajar, maka persamaan garis S adalah, kalian lihat persamaan garis R itu memang belum diketahui dan sulit dicari. Nah, kenapa? Apa yang membedakan dengan contoh soal yang sebelumnya, yang nomor 2? Kalian lihat grafik dari garis R ini memang memotong di sumbu X, tetapi kita nggak tahu ini angkanya berapa. Begitu pula kalau kita perpanjang garis R ini, kita nggak tahu garis R ini akan memotong di angka berapa di sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, maka kita nggak perlu mencari persamaan garis R, kita langsung saja mencari persamaan garis S dengan langkah-langkah yang metode kedua. Nah, sebenarnya metode kedua ini metode yang hampir sama, baik itu langkah-langkah maupun rumusnya, dengan mencari persamaan garis lurus biasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nanti kalian akan bisa melihat ternyata memang langkah-langkahnya sama.
Oke, di sini yang membedakan adalah langkah yang kedua. Jadi langkah pertama kita harus mencari persamaan dari gradien dari persamaan garis R. Oke, kalau kita lihat garis R ini gradiennya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 per 1, 2. Jadi 5 per 2, karena garis R ini naik ke kiri maka jadi M1 atau gradien dari persamaan garis R ini adalah negatif 5 per 2. Nah, ini langkah kedua ini beda, yang membedakan dengan mencari persamaan garis biasa, yaitu mencari gradien dari persamaan garis S yang sejajar dengan garis R. Nah, karena syaratnya sejajar, maka otomatis gradien M2 atau gradien garis S itu akan sama dengan gradien yang pertama atau gradien dari garis R. Karena M1-nya sama dengan negatif 5 per 2, maka M2-nya juga negatif 5 per 2. Nah, dari sini kan ini yang membedakan, makanya kita membutuhkan M2 untuk dijadikan syarat untuk mencari persamaan garis S, ya, karena garis S ini gradiennya akan sejajar atau sama dengan gradien R. Nah, kemudian kita tinggal mencari persamaan garis S yang memiliki gradien sejajar, yaitu sama dengan garis R tadi, yaitu min negatif 5 per 2, dan melalui titik 4,1. Kenapa? Karena kalau di sini dilihat garis S ini melalui titik 4,1. Langkah selanjutnya sama seperti mencari persamaan garis lurus biasa, yaitu dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, kita tinggal masukkan seperti biasa. Y min Y1 kita ganti dengan 1 jadi min 1, M nya kita ganti dengan min 5 per 2, kemudian X min X1, X1 nya kita ganti 4 jadi min 4, kemudian tinggal dikalikan, ya, min 5 per 2 X, nah terus min 5 per 2 kali min 4 jadi plus 20 per 2, yang ininya seperti biasa masih sama. Nah, dari sini, nah, karena ada penyebut 2 maka semua dikalikan 2 sehingga akan menghasilkan seperti ini, ya, dikalikan 2 semua, terus kita hitung. Nah, 2Y min 2 yaitu 1 kali min 2 jadi min 2, terus ini coret-coret jadi min 5X, ini juga coret-coret jadi plus 20. Nah, seperti biasa juga, biasanya dipilihkan itu kondisi variabel X ini dalam kondisi positif koefisiennya, maka kita pindahkan X min 5X ini ke kiri, sedangkan min 2 nya kita pindahkan ke kanan sehingga menghasilkan 5X plus 2Y sama dengan 20 plus 2, sehingga persamaan garis S nya adalah 5X plus 2Y sama dengan 22.